Ya ampun, aku belum on mic dari tadi ternyata ya. Halo teman-teman, Hmm. Ini Kak, gimana kabarnya nih? baik. Habis ini puasa ya? Iya, Jadi kalian sekolah pulang jam berapa? jam 3 kayaknya. Tapi dijemput telat. Kalau Keisha? Belum tahu. Tadi, tadi sekolah. Oh, tadi sekolah. Jam, jam Jam 2, berapa tadi? jam 2 apa nih? Hmm, paling dengernya Keisha kalau puasaan pulang jam berapa gitu ya? Hmm. Minggu lalu siapa yang nggak masuk ya? Oke, oke. Minggu lalu kita belajar apa? Masih inget nggak? Bikin gambar. Bikin gambar apa? Lokasi. Iya, bikin gambar lokasi, benar. Udah semua ya, bikin gambar lokasi. Masuk semua kan ya minggu lalu? Kita ya, gampang nggak bikin gambar lokasi menurut teman-teman? Oh, Kok ada dua kamu, Khalifah? Oh iya, ada 2. Oh iya, Ring. Kok bisa ada dua gitu? Aduh, ketahui ya. Tapi nggak mental, nggak apa-apa sih. Suaranya juga nggak gimana-gimana. Kenapa ada 2 ya? Gitu. Tapi kamu tadi kok baru baru join lagi? Kenapa? Jaringannya? Bukan tadi, buka itulah, itulah pokoknya. Nanti juga keluar paling. Minggu kemarin kan bikin gambar lokasi. Nah, hari ini, kayak udah minggu kemarin aku bilang, jadi hari ini kita akan bikin untuk karakternya. Gitu aja sih sebenarnya. Ada yang punya tebak-tebakan nggak? Kita tebak-tebakan dulu kali ya, sebelum mulai ya. Lagian materinya juga hampir sama kayak minggu lalu. Aku punya tebak-tebakan deh, aku dulu deh. Nanti yang kalian punya, kalian tebak-tebakan ya. Nah, ini kan sambil tunggu ada yang lain masuk. Halo Rafa, kamu kenapa minggu lalu gak masuk Rafa? Sakit ya? Sakit gak sih? Oke, aku ada tebak-tebakan ya, coba. Nggak tahu, maaf ya kalau nggak lucu atau garing ya. Eh, anggota tubuh apa yang lucu? Anggota tubuh apa yang lucu? Eh, eh. Apa itu Rafa? Boneka kamu. Ada tahu nggak Oh, anggota tubuh yang lucu? tahu. Siku ya. Em, iya, agak bener sih, tapi ada jawaban lain. Kenapa siku coba? Karena si cute. Iya, iya betul, betul si cute gitu ya. Tapi ada lain, ada lain. Ada lain, Oh coba. ya, Anggota tubuh lain, tapi bagus, bagus. apa ya? Hmm, Dulu aku hmm, takut pas aku jelasin nanti kayak, ah ngapa sih gitu. apa ya? Iya sih, bener juga ya, si cute ya. Iya, Baru tahu. Nah, udah ya, gak ada yang bisa nih. Apalagi enggak.
Jadi yang lucu adalah Hahaha. aduh, peres semua ininya ketawanya. Pura-pura. Ada lagi nggak? Ada yang mau tebak-tebakan nggak? Enggak. Nggak ada. Nggak ada sih. Enggak. Rafa punya Rafa? Tebak-tebakan Rafa. Emang aja bisa denger nggak sih Rafa ini? Bisa denger nggak suara Miss? Oke deh, jadi hari ini kita akan masuk ke buat untuk karakternya. Coba lagi ya kalau lupa ceritanya ya pasti lupa sih. Aku yakin 99% pasti nggak tahu itu karakternya ada siapa aja. Jadi coba dilihat ceritanya lagi, karakternya ada siapa, ada berapa ya. Nah, jadi hari ini materinya adalah penciptaan karakter. Oke, minggu lalu kita udah bikin lingkungan atau lokasi gamenya. Hari ini kita akan ke karakter. Jadi apa sih yang menjadi tanggung jawab dari seorang karakter konsep artis? Jadi kita hari ini akan cari tahu apa yang dikerjakan oleh seorang konsep karakter artis. Kita juga bakal siapkan gambar karakter untuk adegan di game tuan kita. Nanti kita akan kembangkan karakternya juga. Kita bisa gambar ekspresi wajah atau emosi dia seperti apa dan sebagainya lah. Kita pelajari dulu tentang konsep artis karakter. Jadi konsep artis karakter minggu lalu kan konsep artis lingkungan game. Kalau konsep artis karakter dia itu tugasnya untuk membuat visualisasi detail dari karakternya. Jadi tugas dia itu untuk menyampaikan kepribadian dan latar belakang karakternya melalui penampilan. Dia juga menciptakan atribut kayak pakaian atau mungkin juga kayak gini nih ada tongkat-tongkat, apapun yang dia pegang biasanya itu atribut karakter yang unik berdasarkan dari sifat dia biasanya. Jadi kalau kita lihat biasanya dari suatu karakter kita tuh sebenarnya udah bisa baca dia tuh karakternya atau sifatnya seperti apa. Nah, menurut teman-teman nih karakter di sini The Old Man ini kira-kira protagonis atau antagonis? Maksudnya dia baik atau jahat kira-kira menurut teman-teman? Kalau kita lihat dari tampilan. Protagonis. Apa? Protagonis. Protagonis serius. Kenapa Soalnya kamu dia bisa kayak menganggap protagonis? hmm, mukanya nggak jahat sih kayak kelihatannya. Cuman kayak kayak dia kayak Kayak innocent gitu ya, kayak nggak bersalah gitu. iya dia kayak apa ya? Ya, kayak Kayak universal. pemain pembantu gitu. Oke, kayak pendukung, pemain pendukung gitu. Iya. Ya, menurut Halifa nih baik nih. Ada yang nganggep lain nggak? Ada yang nganggep dia jahat nggak? Antagonisnya, musuhnya gitu nggak? Nggak ada. Aku juga nggak tahu sih sebenarnya nih di game apa ya? Di game aslinya dia tuh karakternya seperti apa? Jadi sebenarnya tujuan kita adalah emang bikin nanti sebuah karakternya itu yang langsung bisa dibaca, bukan langsung sih, tapi emang biasanya karakter itu bisa dibaca sama kita sebagai penontonnya gitu. Kayak kita bisa lihat dia itu karakternya baik atau jahat. Jadi bukan cuman wajah aja, tapi kayak warna yang dia pakai, terus juga baju, alat-alat kayak atributnya itu juga bisa menggambarkan karakter dia. Sama seperti minggu lalu kan kita bikin sebuah karya seni lingkungannya itu pakai statement of work juga. Hari ini juga sama kita bikin untuk karakternya itu bikin juga statement of work atau SOW-nya. Nah, ada sedikit yang berbeda sih, tapi ada yang sama. Jadi minggu lalu itu tiga awal nih sama. Minggu lalu ada genre permainan, ada jenis latar, sama ada gaya juga. Jadi genre permainan itu sama kalau ya misal genrenya petualangan minggu lalu ya hari ini juga harus petualangan kan sama gamenya. Terus jenis latar itu
sama juga kapan terjadinya game itu, misal di masa lalu itu tepatnya di mana, kalau misal nggak ada ya udahlah intinya di masa lampau gitulah. Kita bisa sesuaikan, tujuannya itu bisa disesuaikan dari gambarnya kan, misal gambar karakter ini kan nggak mungkin dari masa sekarang orang pakai kalung segede gini kan, nggak mungkin gitu. Ya pasti ini dari masa lalu gitu. Terus juga gaya, gaya itu gaya gambarnya. Jadi kita udah pernah belajar pembuatan gambar itu ada gaya kayak pencil drawing, cyberpunk, anime, kartun. Tuh pilihlah salah satu aja yang teman-teman pengen gambarnya seperti apa. Harus sama juga. Kalau misal kemarin lokasinya gayanya kartun, hari ini realistis kan nggak nyambung nanti ya. Jadi harus sama. Misal kartun minggu lalu, ya hari ini juga karakternya harus kartun. Karena minggu depan kita bakal jadiin satu, jadi suatu adegan. Nah, kita bahas nanti dulu yang arketipe, kita ke sifat dulu. Jelas ya, sifat itu ya berarti menjelaskan dari sifat atau karakternya si tokoh yang akan kita buat statement of work-nya. Jadi kita bikin untuk karakter utama lah. Kalau di sini si karakter namanya IO ini dia muda, cerdas, dia ingin tahu, dia bertekad kuat. Tuh. Terus lur itu adalah latar belakang. Jadi menjelaskan sedikit terkait background atau latar belakang dari karakternya. Misal keturunan dari ras kuno yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan elemen-elemen. Gak harus ada sih di cerita teman-teman ya. Mungkin ya teman-teman kira-kira sendiri si karakternya ini seperti apa dahulu gitu. Gak harus menjelaskan, gak harus ada di Twine atau nggak harus ada pas tugas pertama itu nggak apa-apa. Kira-kira dari karakter itu teman-teman bisa baca latar backgroundnya dia tuh seperti apa gitu. Nggak harus seras, ya mungkin menjelaskan dia pas kecil emang udah baik, sering membantu di desanya, kayak gitu-gitu aja sih. Nah, terus tadi kita belum bahas yang arketipe. Apa sih arketipe? Jadi arketipe itu adalah pola universal dari perilaku karakternya. Jadi ada produser Hollywood Christopher Vogler, dia itu identifikasi sebenarnya ada 9 arketipe di dalam buku The Witch's Journey-nya. Ya, yang paling sering atau yang pasti ada di sebuah cerita itu pasti ada pahlawan atau tokoh utama sama ada bayangan atau antagonisnya atau musuhnya. Itu yang pasti paling ada ya. Pasti sering ada. Nah, ini seorang pahlawan. Kita identifikasi biasanya seorang tokoh utama nih, main karakternya. Main karakter atau pahlawan ini biasanya seseorang yang rela berkorban demi orang lain. People, apa sih namanya sekarang bahasanya tuh? People pleaser, ya. Rela berkorban demi orang lain gitu. Jadi salah satu arketipe pahlawan dalam video game, ini namanya dia ada di game Link, nama dia Link di dalam sebuah game. Yaitu bersedia melakukan apa aja untuk menyelamatkan dunia gamenya itu. Nah, biasanya untuk penampilannya, seorang pahlawan atau tokoh utama itu punya raut wajah yang menyenangkan gitu kan. Kayak dia diem aja udah kelihatan kayak senyum gitu. Terus raut wajahnya itu menyenangkan, terus siluetnya lembut. Biasanya juga dia itu didominasi sama warna-warna yang terang kayak ini nih. Jadi kayak biru, birunya juga pasti yang enak gitu dilihat kayak pastel gitu ya. Ya warna-warna terang, terus di setiap penampilannya. Biasanya sih gitu. Mungkin aku juga dari kecil juga mungkin kalian gitu ya. Ada kartun-kartun tuh misal aku kan kecil nonton Barbie gitu ya. Itu biasanya karakter utamanya kan kayak pakai gaun pink gitu kan. Sedangkan kalau musuhnya tuh biasanya lawannya dia pakai gaun yang lebih gelap. Nggak tahu deh kenapa kayak gitu. Udah didoktrin kita dari kecil udah kayak gitu gitu ya. Nah, ini untuk bayangan atau musuhnya. Jadi musuh nyata atau internal dari karakter utama. Mesti kayak musuh yang setara gitu lah, kayak dia tuh jago banget gitu. Arketipe bayangan di sini tuh namanya adalah Genon, dia itu ingin menaklukkan dunia. Nah, untuk penampilannya si bayangan atau musuhnya ini biasanya punya raut wajah yang menolak atau nggak menyenangkan kayak marah gitu ya. Terus siluet itu kaku, terus dia juga didominasi warna yang kusam dan agresif di tampilannya. Kayak ini warnanya kayak ada hijau-hijau gelap, terus kayak pakai merah-merah yang berani-berani marah gitulah ya. Terus biasanya tuh nggak cuman pahlawan sama bayangan aja sih, nggak cuman tokoh utama sama
eh, musuhnya aja, biasanya tuh di dalam sebuah game atau sebuah cerita yang fantasi gitu tuh biasanya ada yang namanya mentors, herald, sama gatekeepers. Jadi kalau mentor dia itu memberi nasihat, dia memberikan bimbingan. Kalau herald tuh dia memberikan motivasi untuk bertindak, dia memberikan misi. Sedangkan kalau gatekeeper tuh menghalangi pemain untuk mencapai tujuan. Misalnya gatekeeper tuh kayak anak buahnya si musuhnya tuh. Biasanya ya. Aku pernah nonton di ini sih. Di apa kalian pernah ini nggak sih? Kalian pernah nonton kartunnya Paddle Pop nggak? Dulu tuh ada di es krim gitu. Pernah nggak? Pernah ya? Hmm. Paddle Pop yang di Walls itu loh. Mm-mm. Pernah ya? Kalau aku dulu tuh dari kaset dulu pas aku kecil ya. Kayak kelihatan banget perbedaan. Oh, kalian juga masih kaset? Duh. Ya, Oh iya Sampai. Rama. Rama juga masih kaset juga masih dapat yang kasetnya itu. ya Dulu dulu. dulu kayak harus beli es krim tertentu atau berapa gitu ya terus dapat kasetnya itu kan. Ya, Bagus tuh. Tuh bang bener banget di situ juga si karakter utamanya tuh kayak pakai baju juga yang terang gitu kan. Dia kayak senyum terus lah itu si karakter pertamanya itu. Terus musuhnya itu bahkan sampai sekarang aku nggak tahu tuh wajahnya si Shadow Master itu gimana ya karena dia gelap doang kan. Namanya aja udah Shadow Master gitu. Dia tuh kayak cuman gelap, tidak nggak tahu deh mukanya itu ya cuman pakai bayangan hitam gitu aja berjubah gitu. Oke, jadi selanjutnya kita akan bikin untuk statement of work-nya. Sama ya, di Miro juga ya. Misalnya minggu lalu masuk kan udah bikin tuh ya. Jadi menurutku jangan bikin lagi tinggal diduplikat aja sih. Yang minggu lalu, nih, diklik frame-nya, terus titik tiga yang duplikat. Nanti tinggal diubah yang tiga bawah. Tiga atas yang genre, jenis latar, sama gayanya tetap gitu. Yang minggu lalu gak masuk, gak apa-apa bikin lagi aja. Di Miro-nya bikin frame baru. Jadi Hmm. kalau yang berbeda sih, yang tiga ini tetap ya ada genrenya apa, terus jenis latarnya, terus gayanya, gambarnya mau seperti apa. Terus yang di bawah, ini yang tadi aku jelasin nih. Jadi ada arketipe. Arketipe ini lebih ke sebutan gitu sih. Misal kayak sang pahlawan kah, atau sang penyembuh, atau sang penyelamat gitu aja. Sebutan untuk si tokoh utamanya. Kan kita bikin untuk tokoh utama ya. Terus sifat dasar ya berarti sifat dari karakter utama itu seperti apa gitu. Terus latar belakang kayak tadi background sedikit lah terkait dari latar karakter utamanya seperti apa. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Tidak. Aduh. Oke, kalau nggak ada, ntar aku kirimin dulu mungkin Mironya. Bebas mau dikerjain Mironya dulu, mau bikin kayak gini dulu, atau mau bikin mau dikerjakan platformnya dulu. Aku juga udah kirim nih ya punya aku ya di kolom chat ya. Udah. Tuh aku kirim di kolom chat. Silahkan bebas mau dikerjakan Mironya dulu, mau ke platform dulu, platform nomor satu. Nanti ini seperti biasa nomor terakhirnya pasti dikirim hasil kerja prakteknya. Jadi kayak Mironya dikirim. Kalau bikin gambar berarti nomor terakhirnya gambarnya dikirim. Gitu. Paham ya? Ada yang lupa username password? Em,
Oke, silakan dikerjakan. Boleh share screen teman-teman biar aku bisa bantu kalau ada hal yang perlu bisa aku bantu ya. Bilang juga kalau nggak paham. Itu yang udah ada aja, Ravana. Kalau bikin blank di bawah, scroll ke bawah, tuh antitol. Kalau bikin baru, cuman bisa dilihat katanya. Ini Tamis bukan ya? Hmm, itu apa ya? Nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa, bikin aja frame baru di sampingnya. Kan kalau pelajaran sekolah tuh Senin tuh santai atau malah yang bikin pusing sih kalau Senin? Senin Santai sih, tuh Miss. Apa? Santai. Kamu aku San? ada MTK. Ternyata Senin matematika, fisika, terus kimia gitu. Ada nggak gitu? Masih belum, Miss. Oh iya belum ya, Rafa ya. Genre, jenis latar, arketipe, sifat dasar, latar belakang. Yes, cepet banget Axel. Axela. Bagus. Udah sering bikin, Miss. Iya, jadi nggak perlu mikirin kayak ini gimana tambahin frame-nya gitu ya. Tinggal ya udah tinggal lanjutin aja gitu kan. Eh, bukan suka sering bikin cerita. Oh iya. Iya. Hmm. Miss, Ya, boleh lihat, boleh izin lihat ini nggak, Miss? Contohnya, Miss. ada di kolom chat tuh. Aku udah kirim. Yang pertama itu genre-nya, genre permainan kamu. Terus boleh kirim lagi nggak? Oke, hilang ya? Baru join ya? Hmm.
Kok hilang nggak muncul maksudnya? Thank you, Miss. Sama-sama. Bisa, Rafa? Bisa kok, Miss. Yang lain bisa. Di sini puasaan ya? Eh, iya, Miss. Bagi yang merayakan. Mentatnya. Hah? Introducing ClickUp Super 8, world's first AI agent. Collaborate and all sweet. Now we're talking. What flavor do you want? Strawberry. You just gesture yourselves with one of our interrogation questions. We use a precise word to compel them to tell the truth. And on. Don't you dare say anything cross the line. Is your boss a he or a she? Wow, really boring. Interrogation. Sure. That's like. Pagi ini mungkin dapat ada forsaken, Sword, Doors, atau game robot lainnya yang kalian tahu. Kita juga visual. Pernah ketemu sama Tristan King nggak?
Miss, lupa password Algonova-nya. Oke. Kirim di kolom chat ya. Ya. Password ya. Sudah. Ya, Miss. Keisha, Aziz, bisa. Rama, bisa. Miss, Hmm? archetipe itu apa, Miss? Arketipe itu kayak sebutan buat si tokoh utamanya. Kayak Oh, misal tadi tuh kayak Buyaku sang penyembuh karena dia tugasnya kan menyembuhkan ingatan gitu kan. Atau mungkin biasanya itu ada sang pahlawan kah atau itu sebutan-sebutan. oh, Kira-kira tokoh utamanya tuh ngapain? Coba kamu cari sebutan buat dia. Apa yang dilakukan si tokoh utama itu? Kayak gini, Miss. Pencet ya. Pencet refresh. Fantasi, jenis latar menakutkan banget jenis latarnya di zaman. Gaya dramatis sang penyintas retakan. Oke, penjaga portal kuno, membara dimensi retak. Oke, yep. Di ini ngirimnya. Iya, dikirim nomor 3. Oke, sip.
Bisa, Rafa? Rafa? Yang nomor duanya kerjain juga, Miss. Enggak, nomor 2 tunggu nanti aja. Oke. Udah, Keisha. Keisha. Alifa. Udah. Rafa sama Keisha bisa? Bisa. Sampai mana, Rafa? Nomor 2 salah semua ya. Nomor 2 itu sebenarnya tuh yang bikin bingung tuh ini karena dia translate dari bahasa Inggris gitu kan. Enggak sih, bahasa Rusia. Jadi kayak mungkin bahasanya agak pas dibaca kayak, hah, perasaan tadi nggak dijelasin ini gitu ya. Sampai mana, Rafa? Kau denger nggak suara Miss? Bisa nggak?
Oke deh, kita istirahat dulu 5 menit. Nanti kita balik lagi ke materi kedua ya. Kita bikin gambarnya.
Oke, teman-teman, kita balik lagi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi kedua sama kayak minggu lalu. Jadi setelah bikin konsep, kita akan bikin untuk gambarnya. Nah, jadi sama ya kayak minggu lalu bikin sebuah karakter itu juga nggak harus sekali bikin langsung teman-teman kayak mungkin ya kebetulan ya mungkin hoki lagi hoki gitu ya lah langsung bagus nih gitu. Nah, mungkin jadi teman-teman pas nanti bikin ternyata pas pertama kedua kok kurang pas gitu ya udah nggak apa-apa. Nanti kan make space-nya kan sehari jatahnya kan 10 kan. Nah, nanti bikinnya gambarnya seperti ini. Tapi sebelum itu aku jelasin dulu tentang aset gamenya. Jadi karakter yang kita buat hari ini itu masuk juga ke dalam aset game. Jadi aset game adalah sumber daya permainan yang digunakan dalam game. Jadi Twine, aset hari ini bikin karakter, minggu lalu bikin lokasi, itu merupakan satu kesatuan aset yang untuk digunakan membuat sebuah game Twine-nya. Nah, gimana lagi sebuah karakter itu bisa berubah dari satu adegan ke adegan yang lain? Misal, selain ekspresi wajah dan gerakan, karakter itu juga dapat muncul dengan item baru. Misal, mungkin karakter kalian sedang menggunakan objek ajaib atau membaca buku mantra dalam sebuah adegan, atau mungkin karakter tersebut mendapatkan jimat setelah menyelesaikan sebuah misi dan memakainya di leher. Misalnya nih, karakter kita terkejut dengan kemunculan seekor naga. Gimana kita bisa mengubah ekspresi wajah mereka? Nah, kan nggak mungkin ya ada naga, terus dia cuma santai banget gini nih, terus dia senyum gini kan. Harusnya kan dia terkejut. Nah, biasanya dalam sebuah pembuatan wait. Nah, biasanya dalam sebuah pembuatan ekspresi wajah itu jaringan generatif atau AI itu sulit untuk menghasilkan sebuah ekspresi wajah tertentu gitu. Jadi, misal daripada teman-teman ingin melihat si karakter ini misal lagi terkejut gitu ya, jangan pakai kayak dengan wajah ekspresi terkejut, jangan cuman kayak gitu, tapi harus dijelaskan secara detail terkejut tuh, misal raise eyebrows, maksudnya alisnya ke atas, terus matanya terbuka, kayak gitu, dijelaskan secara detailnya, karena dia sulit untuk membaca sebuah ekspresi itu seperti apa. Apalagi nih teman-teman, dia disuruh untuk bikin ekspresi sedih, itu tuh susah banget jaringan generatif. Jadi harus dijelaskan secara detail sedih itu bagian muka, matanya seperti apa, alisnya seperti apa, itu harus digambarkan. Gitu. Jadi hari ini sebenarnya tuh ada AI-nya, contoh AI tools lain selain Makespace, itu lebih bagus. Jadi dia tuh bisa kayak digunakan untuk hapus elemen yang kita tidak sukai. Terus kita tinggal ganti. Misal kita awalnya dia karakternya nggak pegang apa-apa. Terus kita mau bikin supaya dia pegang pedang gitu ya. Atau tongkat gitu. Itu ada. Tapi aku nggak tahu kenapa tiba-tiba si Fusion Brain ini nggak bisa. Jadi kita bakal hari ini tetap pakai Makespace aja. Jadi misal nanti teman-teman ngerasa ada hal yang kurang cocok sama gambar yang pertama kali teman-teman hasilkan, ya udah berarti teman-teman perbaiki promnya habis itu generate lagi. Yang penting nggak lebih dari 10 gitu, 10 sehari. Nah, jadi gambar hari ini akan dibuat itu karakternya seperti ini. Jadi dia menghadap ke kita, ke kamera, menghadap ke pemain, ke kita ini. Karakternya karena karakter akan selalu berinteraksi langsung dengan permainan atau pemainnya. Terus juga dia pakai background putih polos. Kenapa? Karena nanti minggu depan kita bakal hapus si backgroundnya. Jadi supaya kita bisa satuin sama lokasi yang udah minggu lalu kita buat. Gitu. Jadi pastikan backgroundnya putih dan nggak rame lah supaya bisa dihapus background. Nah, terus kemarin kan ntar aku aja buka backspace-nya dulu. Nah, minggu lalu kan teman-teman pas bikin lokasi di advance-nya ini masih yang landscape ya. Jangan lupa diubah dulu ke 1.1, 1.21 ini ke square.
Nanti kalau karakternya landscape, dia akan terlihat lebih kecil. Karena kan kita cuma ambil si karakter aja, latar belakangnya kan nggak usah kan. Jadi nggak perlu lah bikin landscape. Mending pakai yang langsung kotak gitu, biar satu fokus ke karakternya. Tuh. Ini aku kasih linknya yang ada advance-nya lah, biar kalian langsung buka bagian advance kalian. Nggak usah cari-cari di bawah lagi. Sama ya, Maxbase-nya pakai bahasa Inggris, dijelaskan. Nggak harus setengah badan gini, boleh ya seluruh badan gitu bebas. Yang penting pakai Maxbase pakai bahasa Inggris, menghadap ke kamera, dan menggunakan latar belakang putih. Itu ditabahin ke dalam prompt-nya. Gitu. Nggak harus 4 gambar juga, bebas tergantung dari karakter teman-teman. Ya kalau bisa jangan satu lah, masa karakternya satu doang. 2 deh atau 3 gitu bikin karakternya. Seperti itu. Nanti kalau udah 2 gambarnya, teman-teman kirim ke platform yang nomor 2 sama 3. Ya apa-apa, dikirim lagi dua-duanya di nomor terakhir yang prakteknya. Kerjakannya yang nomor 2 sama nomor 3. Gitu. Ada pertanyaan, teman-teman? Oke, coba silakan dikerjakan. Aku udah kirim juga link Makespace-nya. Lihat lagi karakternya. Miss, itu karakternya beda-beda atau jadi satu yang pemeran utamanya aja? Bikinnya lebih dari satu, tapi bikinnya satu-satu. Bukan bikin 4 gini ya. Hmm. Bikinnya satu. Misal karakter kamu ada 2, ada karakter utama sama karakter NPC lah. Misal ada, nggak NPC banget sih. Biasanya mungkin ada karakter detektif gitu ya. Detektif sama si korbannya misal gitu. Ya udah bikin 2, tapi bikinnya jangan langsung buat 2 karakter, nggak gitu ya. Bikin satu-satu. Bikin dulu karakter detektifnya, dijelaskan seperti apa, dia dari genre-nya apa, disamain kayak yang tadi udah dibikin di Miro. Jadi misal dari pertengahan tahun 1900, tujuannya supaya kan sesuai ya bajunya, pakaiannya. Terus kalau misal udah selesai bikin gambar pertama, bikin karakter yang kedua. Gitu. Jadi beda orang. Mm-mm. Ya nggak apa-apa lah karakter yang satunya nggak dibikinin Miro-nya kan. Yang penting ya udah tau lah promnya seperti apa, tinggal dimodifikasi prom yang pertama aja. Tuh, silakan. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Berarti bikin berapa kak? Berarti bikin karakter yang ada di ceritanya kita gitu. Iya, bikin karakter yang dicerita kita. Oh, nggak usah ekspresinya dulu. Hmm? Ekspresinya dibuat berapa macam nggak usah. Disesuaikan sama game kalian aja. Misal ternyata dia ada perubahan ekspresi tuh, ya udah dijelaskan. Kalau misal teman-teman cuman dia nggak ada perubahan ekspresi yang dramatis banget, yang awalnya dia seneng terus dari sedih gitu kan, ya udah nggak apa-apa, satu aja. Misal ada, ya bikin lebih bagus. Oh, oke oke. Terus Miss. Oke, sama-sama. Silakan dikerjakan teman-teman. Latar belakang putih ya, jangan lupa latar belakang putih dan menghadap kamera.
Apa-apa banget ya. Tapi minggu lalu tema lokasi kamu apa, Halifah? Bukan kartun, Bukan masa depan. tapi Ada tema lagi. tema gambarnya nggak kartun. Iya kartun, ntar lupa tambahin. Makanya kok jadinya nanti nggak nyambung kan kalau digabungin. Nah, Create tambah. a young male character. Kartun ya. Mm-mm. Oh gini sih, jelek. Hmm, kartun seni. Seni. Ih, kok jadi AI? Hmm. Hmm. Kayaknya bener yang pertama deh, Axela. Kalau dia nanti dikerubungi. Siapa tuh? Di ntar lihat dulu deh hasilnya. Yang kedua, kalau crowd by nggak bisa malah. Kalau eh, Ini di gimana? belakangnya ada banyak orang kan nanti nggak bisa di ini, nggak bisa di apa ganggu pas minggu depan dihapus backgroundnya gitu. Jadi harusnya emang backgroundnya polos. Minggu Nggak. depan semua udah nggak masuk. Oh iya, Nggak bisa ada banyak orang. Tadi udah dicoba gini juga nggak bisa. iya ya udah nggak apa-apa gitu aja. Ya udah deh.
Gitu aja ya dari tadi ya, Liva ya. Kalau nggak Iya, terlalu realistis. itu mulu. Atau coba di ChatGPT. Mungkin dia lebih ini kan masih ada kan ada tiga kali kesempatan kan di ChatGPT. Coba AI yang lain. Bentar.
Nomor 2 yang belum dikirim Halifa, Rama, sama Keisha. Sama Rafa. Dikirim dulu, udah kah? Atau belum memang? Belum. Oke. Oke, teman-teman. Kita kesimpulan dulu. Jadi hari ini belajar apa? Belajar bagaimana cara membuat karakter. Ya, terus kita tadi juga udah bikin karakternya ya. Mm-mm. Ya, yang belum coba dikirim ya, jangan lupa dikirim di platform. Oke, kita ketemu lagi mungkin minggu depan kita akan gabungin lokasi sama karakternya jadi masukin ke dalam adegan Twine-nya. Gitu. Oke, teman-teman, terima kasih udah join hari ini. Selamat malam. Mana?